3. Prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang 3.1 kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi. 3.2 SOP dan aturan DO pada masa yang bersangkutan studi. 3.3 SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan studi. 3.4 SOP dan aturan sidang pada masa yang bersangkutan studi. 3.5 SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada saat yang bersangkutan studi. 3.6 SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik. 3.7 SOP penyerahan, pengelolaan, dan publikasi skripsi di perpustakaan. 3.8 SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan. 3.9 SOP dan aturan legalisasi ijazah legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. 3.10 SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal seperti KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan diajukan. Benar ya itu permohonannya ya. Ini alasan minta informasinya apa, Pak? Ya, silakan. Permintaan ini kamu ajukan sebagai bagian dari hak kami sebagai warga negara untuk memastikan keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi. Yang kedua, untuk memastikan apakah benar UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985. Yang ketiga, untuk memastikan apakah proses penerbitan ijazah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan akademik Fakultas Kehutanan UGM yang berlaku pada masa itu. Yang keempat, untuk memastikan bahwa UGM pernah menerima permintaan legalisasi ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985 beserta hasil legalisasinya dalam pencalonan saudara Joko Widodo saat mencalonkan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Yang kelima, untuk memastikan apakah pihak UGM benar pernah menerima permintaan klarifikasi atau verifikasi dari pihak lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, penyidik terkait ijazah atas nama Joko Widodo tersebut yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi calon wali kota Solo tahun 2005, calon wali kota Solo tahun 2010, calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan calon presiden RI tahun 2014 dan 2019 beserta hasil verifikasinya. Yang keenam, untuk memastikan apakah UGM sudah melakukan proses legalisasi ijazah dan verifikasi ijazah atas nama Joko Widodo tersebut dengan proses yang benar dan hasil yang benar. Baik, kemudian PPID UGM menyatakan sudah merespon. Suratnya seperti ini responnya, benar? Iya. Tidak ada kopnya? Tidak ada, karena di email ya. Ya, kirimnya ke email begini aja. Ada email, ada versi yang dengan kop. Ada nggak yang versi dengan kopnya? Yang versi ada kop yang seperti Ada itu. ya? Coba majelis lihat. Itu yang surat keberatan ya, saya. Yang permohonan ada nggak? Ada mana ya, Rere? Rere. Tolong taruh di sini semuanya. Rere bisa bantu sini? Oh, ini dia. Bisa dilihat kan? Sudah berbobot. Itu satu bundel UGM semua. Mana surat itunya? Nggak ada yang pakai kop. Nggak ada yang pakai kop ya? Surat itunya, surat jawaban ada nggak? Dari UGM merespon permohonan resmi nggak? Kalau pembalasannya lewat email, tapi untuk filenya baru saya tanyakan ke pengelola.
kan di situ bisa dicek ya di emailnya. Email. Baru saya tanyakan ke bagian. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Ada. Oh, dari ada. Ya, ada. Ini yang dari UGM. Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Jawabannya di saya. Pakai kop resmi begini. Di email. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ini tanda terimanya ada. Ini tanda terima. Ini tanda terima. Ada nggak? Ada. Nggak ada, itu surat. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop atau Ada tidak? email dia. Di email dia. Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Iya. Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM Jawab. itu menggunakan kop UGM? Ada. Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui email. Tetapi untuk yang keberatan Ada. itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah rektor atasan PPI. Oh iya benar, nggak ada ya. Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM nya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu, Pengunjung tolong tenang ya. karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Ya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini Ya. bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. ya, Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? diterima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya, Direspon nggak? direspon di tanggal 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. Oh, 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek.
11 September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah salin fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini, Dari kertas. kan menyerahkan dokumen ke apa namanya, ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Ya, salinan asli. Nah, Fotokopi yang lain nggak ada? foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan Iya. tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Yang notabene itu Nggak, terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang Saya salin kan gitu. tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau gini, yakin ada nggak? ada. Itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya Saya kira ada. gitu ya. Ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, Mm-mm. kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang asli KHS juga ada? Ada. Kalau KRS Tidak ada itu. nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada. Tidak ada. Kami sudah memastikan itu ke fakultas. Ah, dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi belum- biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? iya di mahasiswanya. Nah, itu Di mahasiswanya tidak ada, didokumentasikan gitu. oleh perguruan atau fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Gitu Tidak ya. ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan kursinya juga sudah kami serahkan gitu ya, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi?
Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya. Iya, karena faktanya kan memang itu. Pusing saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu, Ibu. Bu Ketua gitu. Jadi memang tidak dalam Jadi sebenarnya penguasaan jawabnya real. bukan tidak dalam penguasaan, Oke. ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM, berarti dia ada dalam penguasaan UGM, tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, Betul. ya kan? Iya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium Ada. ada ya? Bentuknya dalam daftar nilai ya. Oke. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin ya. Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya, karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK Yudisium tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya. Ya, ada semua. Makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi ada nggak? Aturan DO. Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada, Kurikulum ada, terkait dengan dropout ada. ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, Untuk dicek yang lagi ya. aturan Aturan sidang, sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO, mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda, iya, kemudian pengelolaan, ini nggak ada semua nih. iya, Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua. nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada Saat ini? dia Oh, Yang diminta. mana? Maksudnya yang Nah, Oke. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Nggak itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada. Ada. Kalau 2000 adanya mulai kapan?
Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD-PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ada beda-beda di masing-masing fakultas penanganan. Ya, baik. Silakan majelis kalau ada yang ingin digali. Cek, izin ketua majelis sebentar. Untuk para pihak mohon izin ketika berbicara mohon didekatkan ke mikrofonnya. Iya, karena ini direkam karena ya. kita direkam Ya. untuk kepentingan persidangan. Terima kasih. Terima kasih ketua. Ya. Terima kasih Ketua. Dengan UGM saya mengklirkan bahwa SOP pada saat mahasiswa 1980 itu tidak ada. Tidak ada. Betul. Kita tahu bersama UGM itu merupakan tercatat salah satu universitas hasil terbaik, ya kan? Ukuran terbaik itu kan pasti salah satunya ukuran adalah SOP. Betul. Apapun bentuk, jangan Iya. dikomentari ya. SOP bisa diterjemahkan bentuknya bervariasi. Jadi kita bertanya lagi, apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80 itu bukan jadul banget loh. Iya betul. Pemohon tolong tenang ya. Ya, kita clearkan lagi pengunjung, maksudnya. pengunjung. Jadi apakah benar SOP bisa bentuk bervariasi, apalagi yang namanya yang dikatakan SOP ukuran misalnya SOP penyerahan pengelolaan dan publikasi skripsi. Kalau tidak ada SOP atau katakanlah standarisasi, ya barangkali antara fakultas, antara jurusan itu bisa berbeda-beda. Bahkan bentuknya juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, kita ulangi lagi. Memang betul tidak ada SOP. Ini SOP yang banyak ini dengan katanya tidak ada, memang betul. Apapun bentuknya sehingga ini menjadi pedoman dari lembaga yang di fakultas. Kalau nggak ada bagaimana para fakultas itu memberikan mempunyai guidance? Iya, kalau memang pada tahun 80-an itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop off gitu ya, kemudian juga aturan tentang KKN. Jadi memang ya di UGM pun ya kita tuh concern dengan SOP, saya kira tempatnya juga hampir sama ya. Itu pada saat itu kan memang undang-undang KIP ataupun undang-undang Ombudsman tahun 2008 kan. Nah, baru kemudian kita concern ya dengan SOP gitu. Tapi kan sekelas Dan- UGM kan itu idealnya kan tolong dimatikan yang mempunyai. Iya, memang Ibu ya idealnya memang seperti Ini itu, direkam Ibu. loh Pak, direkam dan disaksikan oleh para media bahwa yakin memang sekelas UGM tidak memiliki yang namanya pedoman yang memuat barangkali sedikit banyak yang dimintakan. Kemudian tadi kata pemohon yang dimintakan juga yang pada saat permohonan ya. Yang saya malah bertanya yang tahun 1980 itu yang menjadi ukuran. Iya, memang tidak Ibu, faktanya tidak ada Ibu dan Baik. kami sudah berusaha mencari semaksimal mungkin Baik. gitu ya. Baik. Jadi dari fakultas Kalau yang sekarang, apapun- kalau untuk yang sekarang pada saat permohonan sudah ada yang dimintakan ini, ya kan? Sudah bisa terpenuhi ya? yang SOP saat ini ya. Sesuai dengan permintaan permohonan kan? Ya, UGM tidak memberikan. Tidak memberikan, tapi sudah ada ya? Ada ya? Contohnya
legalisasi dan verifikasi. Misalnya gini, saya pernah Ke sini pemohon bicaranya ke sini. pernah ke ITB, saya kan melakukan legalisasi. Itu kan ada misalnya ya persyaratan apa yang harus dibawa, berapa lama dan berapa banyak biaya dan sebagainya. Baik. Terima kasih pemohon. Kalau yang termohon Yang legalisasi ya belum ada itu. belum Kalau ada. bentuknya Jadi SOP, kalau misalnya ya. seorang mahasiswa, alumni, artinya Iya. mau kemana minta atau apa karena tidak ada pedoman bisa dikasihkan atau bagaimana? Karena legalisasi kan harus ada mekanisme misalnya membandingkan yang asli dengan contoh itu ya, yang asli dengan dokumen yang mau dilegalisir. Iya. Kalau yang kecuali Bu itu tahun 2018 ya. Itu kita ada mekanisme online gitu. Di tahun 2018 gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk zamannya Pak Jokowi itu ya kami tegaskan memang tidak ada SOP-nya pada saat itu gitu. Baik. Yang kami minta yang 2005, 2010, 2012, 2005 nggak ada. 2014, 2019 karena itu di cap yang kami terima dari KPU itu juga ada legalisir yang berbeda. Dan sebetulnya mau memastikan apa sih yang dilakukan oleh UGM ketika menerima permohonan legalisir. Iya. Apakah nanti harus ada ijazah terus dicocokkan dengan dokumen akademiknya mereka punya. Baik. Itu yang saya. Cukup pemohon. Baik. Berarti tidak dimiliki sesuai ini permintaan. Ya, clear ya? Iya, tahun Iya. 2000 yang Baik. lama-lama tuh benar tidak kami miliki gitu. Cukup Ketua.